Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama la nihayati li kamalika wa adati kamalih. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah bahwasannya sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan berbagai aktivitas keseharian kita yang syarat dengan nilai-nilai pengabdian kepadanya, termasuk ibadah pokok di bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa yang hari ini kita sudah berada di awal 10 hari terakhir, yaitu tanggal 22, di mana di akhir-akhir ini Allah menyajikan produk unggulan untuk kita miliki, untuk kita dapati, yaitu itskun minan nar, tiket untuk bebas dari api neraka. Mudah-mudahan 10 hari yang pertama, 10 hari pertengahan kita mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan kita tetap berusaha, berupaya hari ini dengan puasa kita, dengan salat tarawih kita, dengan tilawatil Quran kita, dengan sedekah kita, dengan ta'lim kita, dan dengan berbagai kegiatan yang bernuansa ibadah, semuanya bermuara dan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah, termasuk sajian di akhir Ramadan, yaitu itqun minan nar. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, topik kultum subuh ini adalah meraih kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan tentu adalah sebuah idaman setiap di antara kita. Kita sering berdoa kepada Allah ingin mendapatkan kebaikan, kebahagiaan baik di dunia kini dan di akhirat nanti. Doa tersebut diambil dari Al-Quran, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah, datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan datangkanlah kepada kami kebaikan di akhirat nanti, kemudian selamatkan kami dari siksa api neraka. Ini adalah doa yang setiap di ujung doa dari sekian banyak doa yang kita panjatkan senantiasa, biasanya di ujung ada doa tersebut. Sekalipun hari ini doa tersebut teksnya sudah digubah ke berbagai aransemen, termasuk dinyanyikan terkadang karena terlalu banyak nilai seninya sehingga nuansa dan rasa doanya itu tidak terasa, padahal itu adalah sebuah doa. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi dalam doa tersebut kita menginginkan dua kebahagiaan, kebahagiaan di dunia kini dan kebahagiaan di akhirat nanti. Apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita nyaman. Kita terbebas dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dari hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang menyulitkan kita, tetapi kita berada dalam kondisi aman, nyaman, sehingga kita berada di dalam fitrahnya. Kita nyaman untuk beribadah, nyaman untuk berkarya, nyaman untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Banyak orang salah mengartikan atau salah memandang terhadap kebahagiaan. Banyak orang yang memandang, berpikiran bahwa kebahagiaan itu terdapat pada banyaknya harta, tetapi harta itu juga tidak menjamin. Mohon maaf, melalui mimbar kultum subuh ini saya ingin menyampaikan pengalaman. Di sebuah kampung, di kampung saya ada seseorang
yang saking kayanya, banyaknya sawah sehingga dia tidak diperbolehkan lagi katanya untuk membeli sawah, karena kalau dia diperbolehkan akan habis sawah-sawah yang dimiliki tetangganya. Mobilnya juga banyak, hewan-hewan banyak, di kampung balongnya juga banyak, ya, tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan kata sebagian orang. Kenapa? Di satu malam dalam keadaan gelap gulita, ya, listrik pun mati karena dibarengi dengan hujan. Hujannya besar jam 1 malam, tiba-tiba terdengarlah seseorang yang sedang berjalan di pinggir rumah itu, yaitu menuju sawahnya. Begitu dilihat, ternyata orang kaya tersebut sedang membawa cangkul di tengah hujan yang besar, tengah malam, di saat orang lain terlelap tidur, dia malah ke sawah. Tukang macul saja, tukang cangkul saja, waktu malam tidak ke sawah, dia terlelap tidur, tapi dia malah ke sawah. Begitu ditanya dengan bahasa Sunda, mau kemana Mang Haji? Aduh, ini sawah takut bedah, hujan begitu besar. Ternyata dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan hidupnya, karena dia dikuasai oleh harta yang dimilikinya. Tetapi di satu sisi mungkin itu adalah kebahagiaannya. Di satu sisi mungkin itu adalah kebahagiaannya. Dia merasa bahagia kalau tengah malam di saat orang lain terlelap tidur, dia masih mengurus hartanya, dan mungkin saja itu adalah menjadi ibadah juga. Karena mengurus hartanya, mengurus sawahnya juga adalah ibadah. Jadi masalah kebahagiaan ini tidak bisa diukur oleh orang lain. Yang mengukur kebahagiaan yang paling utama adalah siapa yang bisa merasakannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal ini menyampaikan, laisal ghina an kasratil mal. Bukanlah orang kaya kalau seseorang itu hanya memiliki kaya hartanya saja, walakinnal ghina ghinaun nafs. Tapi yang disebut dengan orang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Siapa orang yang kaya hatinya? Dialah yang mendapatkan kebahagiaan. Dalam Al-Quran, Allah menampilkan kata bahagia itu dengan berbagai kata. Di antaranya Allah menampilkan dengan kata aflaha sebagai derivasi dari kata falah. Falah itu bahagia. Kita sering membaca ayat Al-Quran, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, qad aflahal mu'minun. Sungguh, dan ketika ada kalimat aflaha itu senantiasa dalam Al-Quran diawali dengan harap qad yang berarti sungguh. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh bahagia bagi orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia siapa? Mereka orang-orang yang beriman. Tapi di lain kalimat, di lain ayat, Allah juga menyebutnya, menampilkan bahagia itu dengan kata as-sa'adah, kebahagiaan. Nah, kita harus berupaya dan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan sebagai derivasi dari kalimat aflaha atau falah, itu Allah menyebutnya dalam Al-Quran al-muflihun. Banyak sekali Allah dalam Al-Quran di setiap ujungnya ketika menceritakan orang-orang yang memiliki perjuangan, orang-orang yang senantiasa berupaya, berusaha untuk mensucikan dirinya. Di ujungnya senantiasa ada kalimat ulaika humul muflihun. Di antaranya di awal-awal surah Al-Baqarah kita menemui sebuah kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia itu siapa? Ulaika ala hudan, mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Bagaimana tidak bahagia orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah? Petunjuk atau hidayah itu sesuatu yang sangat mahal. Saking mahalnya setiap hari kita berdoa dan memohon petunjuk.
kalau dihitung puluhan kali. Contoh di dalam surah Al-Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami kepada jalan orang-orang yang lurus. Dalam setiap sholat, dalam duduk di antara dua sujud, kita juga memohon petunjuk, memohon hidayah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini. Ada kalimat wahdini. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku. Barusan kita sholat dalam kunut, yang pertama diminta adalah kita memohon petunjuk. Allahumma hdina fima hadai. Ini menandakan betapa hidayah itu adalah sangat mahal sekali, sehingga kita sering sekali memohonnya. Yang kedua, orang yang mendapatkan hidayah itu, orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah mereka orang yang mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu sangat mahal. Dan ciri yang kedua dari hidayah itu, bahwa hidayah itu mahal, adalah hidayah itu hanya hak prerogatif Allah. Rasulullah kita, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang dekat dengan Rasul, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia terus menggelorakan dakwahnya, termasuk kepada keluarga, sahabat, dan dakwahnya sampai kepada kita. Sampai hari ini kita bisa menikmati berada di dalam Islam sebagai produk dakwahnya, berada di dalam keimanan sebagai produk hasil dari dakwahnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum cukup karena mengajak kepada pamannya untuk masuk Islam. Dalam setiap saat selain ajakan, Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah untuk pamanku Abi Thalib. Sampai Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah man ahbabta, sekalipun kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Hanya Allah lah yang memiliki hak prerogatif, tidak ada yang lainnya untuk memberikan petunjuk hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini betapa mahalnya. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan hidayah itulah adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ulaika humul muflihun. Siapa mereka itu? Lihat dari ayat yang pertama. Dan itu adalah menjadi identitas orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, dzalikal kitabu, kitab itu Al-Qur'anul Karim, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi betapa bahagianya Al-Qur'an berfungsi sebagai hudan, hidayah, dan hidayahnya itu bisa didapat. Maka pantas Allah di ujungnya mengatakan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa mereka itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan orang itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah yang beriman kepada yang maha gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan, menegakkan salat dengan salat yang sempurna, dengan salat yang baik. Sempurna bukannya dari aspek fikih, tapi nilai-nilai pesan-pesan dari ibadah salat yang kita lakukan itu merefleksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa lagi yang akan mendapatkan kebahagiaan melalui pendapatan hidayah itu? Siapa? Merekalah yang menafkahkan sebagian harta bendanya. Siapa lagi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka orang-orang yang meyakini, mengimani terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wujud dari mengimani, wujud dari meyakini, mereka mempelajari. Wujud dari mengimani, wujud dari meyakini terhadap Al-Quran itu, mereka mendalami.
bukan hanya mempelajari tapi mendalami, masuk lebih dalam. Lebih daripada itu, bukan hanya mempelajari teknik atau cara membacanya, mendalami isi kandungannya. Lebih daripada itu, mereka berusaha, berupaya untuk mengambil pesan, untuk diactionkan, dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam setiap gerak langkahnya, kedipan matanya, tarik napasnya, semuanya tidak terlepas dari Al-Quranul Karim. Bahkan lebih daripada itu, mereka itu adalah mampu mendakwahkan Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka mengimani terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada sebelum kamu, apa itu Taurat, apa itu Zabur, apa itu Injil. Wa bil akhirati hum yuqinun, orang yang akan mendapatkan hidayah yang berujung itu orang termasuk orang-orang yang bahagia, mereka meyakini akan datangnya hari akhir, meyakini bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Iman kepada hari akhir itu bukan hanya kita yakin bahwa suatu saat bumi ini akan hancur, itu sudah kepastian. Tapi lebih daripada itu, meyakini bahwa iman kepada hari akhir kita harus yakin, dan kita telah merasakan bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Setiap pekerjaan, setiap di mana kita berada dari mulai kemarin, semuanya ada akhirnya. Hari ini kita berada di Masjid Pusdai ini, menyimak ceramah ini, tidak akan selamanya di sini, pasti akan ada berakhirnya. Nanti kita melaksanakan kegiatan lain, pasti akan ada berakhirnya. Dan wujud orang-orang yang meyakini akan datangnya hari akhir harus berupaya, senantiasa berusaha untuk menjadikan di akhirnya menjadi akhir yang terbaik. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, orang-orang yang seperti itu, kata Allah, adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang seperti itu adalah ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Di ujungnya apa? Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang bahagia. Di mana kebahagiaannya? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia kini dan bahagia di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, oleh karena itu runtutan-runtutan, indikasi-indikasi orang yang akan mendapatkan hidayah dan berujung orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang menang, orang yang bahagia di dunia kini dan di akhirat nanti, harus kita laksanakan, harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita mengimani Al-Quran, mengimani Allah yang Maha Gaib, dan melaksanakan sholat, dan sholatnya merefleksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian memiliki jiwa sosial, wa yunfikuna mimma razaqnahum, senantiasa menafkahkan sebagian harta benda, dan mengakhiri terhadap hari akhir bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan cara berupaya, berusaha untuk menjadikan bahwa di akhir seluruh pekerjaan kita harus menjadi yang terbaik, ujung yang terbaik yang disebut husnul khatimah. Oleh karena itu kata Allah, mereka itu adalah orang yang mendapatkan hidayah, dan orang-orang itu adalah al-muflihun, orang-orang yang berada dalam kebahagiaan baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, demikianlah kajian terkait dengan kebahagiaan yang hakiki yang harus kita miliki, dan mudah-mudahan kita tetapkan dalam sehat sehingga kita mampu menjalankan, menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan yang berujung kita mendapatkan hidayah. Dan dari bulan Ramadan ini kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, dan kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti, sebagaimana kita mohonkan dalam setiap doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon agar mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk berada di dalamnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.